pada dasarnya, segala sesuatu yang berada di luar dari diri kita akan selalu berada di luar kendali kita. Untuk mencoba berdamai dengan keadaan, ubahlah sudut pandang kamu dalam memahami sesuatu. Kita tidak memiliki kendali penuh terhadap fenomena yang terjadi di lingkungan kita ataupun tindakan yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Hal yang berada dalam kendali kita adalah diri kita sendiri. Sejauh mana pemahaman dan sikap toleransi yang kita miliki supaya bisa memahami dan memaknai sesuatu itu, agar tidak mempengaruhi diri kita terlebih untuk hal-hal yang bersifat negatif yang diakibatkan oleh lingkungan atau orang lain terhadap diri kita sendiri. Dengan begitu, kita bisa lebih menerima sesuatu yang terjadi, entah itu harapan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita atau hal-hal yang tidak terduga yang memancing emosional kita. Jika kita bisa berdamai dengan keadaan lewat pemahaman dalam diri sendiri, maka berdamai dengan diri sendiri pun bukanlah hal yang sulit setelahnya. Cara yang paling tepat untuk menerima diri sendiri adalah dengan menerima kekurangan, kelemahan, dan kesalahan yang pernah kita perbuat, dengan mengakui bahwa kita bukanlah manusia yang sempurna, dengan tulus dan jujur, dan di situ kita belajar untuk mencintai diri sendiri. Dengan mengakui bahwa iya, aku terluka dan aku bersalah, dan belajar menghadapinya sebagai orang yang dapat memeluk luka dan kesalahan masa lalu, kita dapat menjadi orang yang lebih utuh dan kuat. Anda akan tetap mendengar kritik dan penolakan dari orang lain, tetapi Anda tidak lagi menolak diri sendiri. Ada sebuah ilustrasi yang diberikan oleh filsuf dan psikolog Soren Kierkegaard tentang seseorang yang tidak bisa menerima dirinya sendiri. Ada seorang pelari yang ingin menjadi juara olimpiade. Setiap hari dia membenci dirinya yang gagal, dan dia mencoba untuk mencapai kesuksesan sebagai pelari terbaik sedunia. Sebetulnya orang seperti itu sedang membunuh dirinya sendiri, mencoba untuk mengeliminasi dirinya yang gagal, dan belum dapat menerima dirinya yang penuh kelemahan. Itulah sebabnya ketika kesuksesan datang, dia akan merasa puas sejenak, namun selalu merasa cemas bila dia gagal untuk mempertahankan posisi sebagai pelari terbaik. Dengan ilustrasi yang sudah dijelaskan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa jika kita tidak bisa menerima diri kita sendiri, itu akan membunuh diri kita sendiri. Dengan hal itu, coba mengingat kembali kenangan yang indah bersama keluarga, teman-teman, sahabat, dan guru-guru yang mencintai Anda. Terima dan peganglah kenangan itu dengan baik. Itu akan mendorong Anda untuk mencintai diri dan menjadi kuat menghadapi berbagai masalah kehidupan. Bila Anda dapat melewati masa ini, kelemahan yang pernah Anda alami akan menguatkan orang lain. Bukan kekuatan dan kesuksesan yang akan membawa kekuatan kepada yang lain, malah kelemahan kita yang akan membuat dan membawa inspirasi dan kesembuhan. Dibuat seimbang aja. Dengerin kata orang tapi seperlunya, dengerin kata hati tapi pakai otak. Dengan berusaha tidak mendengarkan apa kata orang tentang diri saya, selama saya nyaman dengan diri saya, selama saya tidak mengganggu hidup orang lain, selama saya tidak kepo dengan kehidupan orang lain, selama saya tidak membanding-bandingkan hidup saya dengan orang lain, saya akan selalu berusaha mencari dan menemukan yang terbaik di dalam diri saya. Saya akan fokus pada kelebihan saya akan selalu berusaha fokus memperbaiki kekurangan saya akan selalu menghargai setiap keputusan yang saya ambil. Hidup saya adalah tentang diri saya, bukan tentang pendapat orang lain tentang saya. Ya, saya akan selalu menjalaninya dengan rasa cinta terhadap diri saya sendiri. Apa yang Anda rasakan ketika berpura-pura menjadi orang lain? Anda mungkin merasa aneh, tidak santai, tidak bahagia, atau tidak menikmati hidup. Bukan tidak mungkin juga Anda tidak memiliki banyak teman. Tentu saja perasaan dan kondisi tersebut berkebalikannya. Jika Anda menjadi diri sendiri dengan apa adanya, dan sayangnya Anda harus menjadi diri sendiri itu bukanlah hal yang gampang. Terlebih Anda tidak tahu harus dari mana memulainya. Mungkin ada beberapa cara Anda bisa menjadi diri sendiri sehingga Anda bisa lebih bahagia dan lebih menikmati hidup. Untuk membantu Anda mewujudkannya, berikut 7 cara menjadi diri sendiri yang bisa Anda coba. Terima diri sendiri apa adanya. Jika Anda selama ini berpura-pura menjadi orang lain karena menganggap diri Anda banyak kekurangan, hentikan sekarang juga. Tarik nafas Anda dalam-dalam dan terima semua kekurangan tersebut sebagai bagian dari diri Anda.
Jangan mengeluh, jangan marah, jangan malu. Ingatlah Tuhan menciptakan Anda dengan segala kehendaknya. Sebagai contoh, kalau sakit ya tidak perlu berpura-pura baik-baik saja. Kalau butuh sendiri untuk menyatukan hati yang kacau, ya jangan bilang kalau nggak ada masalah. Kamu tidak harus berbohong demi tak membuat orang lain khawatir. Katakan saja bahwa kamu butuh waktu dan bahwa kamu akan kembali setelah sembuh. Katakan saja bahwa kamu perlu sebuah pelukan, alih-alih menutup dengan sebuah kemarahan, dan izinkan dirimu untuk merasa to feel, alih-alih menghindari dengan cara menyenangkan diri sendiri secara cepat atau instan. Dengan menerima semua kekurangan yang dimiliki, Anda jujur dan mempercayai diri sendiri untuk bahagia. Kalau bukan Anda, siapa yang akan menerima diri Anda sebaik Anda? Kenali diri Anda sendiri. Menerima segala kekurangan yang dimiliki mungkin menjadikan Anda mampu mengenali diri sendiri. Jika sebaliknya, tidak ada masalah juga. Beberapa pertanyaan yang mungkin bisa membantu Anda mengenali diri sendiri. Apa kekuatan dan kelemahan Anda? Apa yang Anda sukai dan tidak disukai? Bagaimana cara Anda berinteraksi dengan orang lain? Apakah Anda bahagia karena uang? Hidup seperti apa yang benar-benar Anda inginkan? Coba jawab pertanyaan-pertanyaan ini dalam diri Anda sendiri jika ingin mengenali diri Anda sendiri. Jadikan kekuatan Anda sebagai identitas diri. Dari yang menjawab beberapa pertanyaan di poin kedua, besar kemungkinan Anda akan tahu kekuatan Anda. Nah, jadikan kekuatan tersebut sebagai identitas diri Anda. Dengan memotivasi diri bahwa demi kebaikanmu, kamu perlu tumbuh dari rasa sakit, luka, atau kesedihan yang selama ini kamu tanam diam-diam. Apa sih gunanya menyimpan segala hal yang membuat dirimu sakit? Bukankah yang kamu mau adalah sembuh seutuhnya, bukan seterusnya merana? Ada hal yang perlu kamu benahi untuk bisa menjadi versi terbaikmu. Salah satunya adalah dengan melepaskan apa-apa yang tidak lagi mendewasakanmu. Kalau kedua tanganmu penuh menggenggam segala hal, bagaimana kamu akan menangkup air ketika haus? Sebagai contoh, jika kekuatan Anda adalah menulis, jadikan menulis sebagai jati diri Anda sendiri. Sampaikan kepada siapa saja bahwa Anda menikmati menulis dan ingin menjadi penulis ternama atau mencari uang dari tulisan-tulisan Anda. Jangan mengkhawatirkan apa yang orang lain katakan atau pikirkan. Berpura-pura menjadi orang lain biasanya disebabkan oleh rasa khawatir akan apa yang orang lain katakan atau pikirkan tentang Anda. Untuk menghilangkan penyebab ini, mulai sekarang jangan pernah khawatirkan atau pusingkan apa yang akan orang katakan atau pikirkan tentang Anda. Mengapa? Karena Anda tidak bisa mengendalikan pikiran dan perkataan orang lain. Selain itu, Anda juga tidak mungkin menyenangkan semua orang. Tampillah seperti apa yang Anda inginkan, lakukan apa yang Anda sukai, senangkan diri Anda. Dengan memaklumi bahwa kamu hanyalah manusia yang baru belajar dengan semua hal baru untuk pertama kalinya. Itu adalah hal yang wajar, bahwa kamu melakukan kesalahan tapi butuh kekuatan untuk memperbaiki hal itu. Belajarlah lebih tekun lagi tentang dirimu. Untuk membuat dirimu kuat tidak harus dengan cara dimaki-maki atau dikritisi. Bunga saja perlahan bisa layu mendengar ucapan kerasmu, apalagi kamu. Fokus pada tujuan Anda. Cara lain untuk menjadi diri sendiri adalah berfokus pada tujuan Anda. Sebagai contoh, jika tujuan Anda adalah sebagai penulis bestseller, fokuslah membuat buku demi buku yang bermanfaat bagi orang lain. Dalam prakteknya, Anda akan menghadapi rintangan atau hambatan, dan itu normal, dan teruslah berfokus sampai tujuan Anda tercapai. Cintai apa yang Anda kerjakan. Saat berfokus mengejar tujuan, Anda bisa saja dihinggapi keraguan sehingga ingin kembali menjadi seperti orang lain. Hilangkan keraguan tersebut dengan mencintai apa yang Anda kerjakan. Jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain. Seiring berjalannya waktu, Anda akan meraih kesuksesan, entah itu kesuksesan sekecil maupun kesuksesan sebesar apapun itu. Syukuri kesuksesan tersebut dan jangan pernah membandingkan dengan kesuksesan orang lain. Sebagai contoh, di karir kepenulisan Anda baru mampu menulis 3 halaman buku setiap hari. Syukuri hal tersebut dan jangan bandingkan Anda dengan penulis lain yang dalam setiap hari bisa menulis 30 halaman. Mengapa? Karena jika Anda memaksa diri untuk menulis 30 halaman setiap hari, Anda mungkin belum siap.
Bisa jadi juga Anda tidak perlu menulis 30 halaman setiap hari karena situasi dan kondisi Anda berbeda dengan dia. Menjadi diri sendiri itu sebenarnya tidaklah sulit jika Anda bisa memahami dan mengenali diri Anda sejak awal Anda melangkah. Cobalah untuk bisa mempraktekkan ketujuh langkah yang sudah dijelaskan. Memang di awalnya Anda akan ragu atau sulit, namun yakinlah cepat atau lambat Anda akan menjadi diri sendiri dengan apa adanya sehingga lebih bahagia dan lebih menikmati hidup. Contohnya, ada seorang atlet larinya memang kencang, begitu juga dengan ambisinya. Tapi saat berlari, dia tidak pernah fokus. Dia selalu melihat ke belakang, memastikan bahwa lawannya benar-benar berada di belakangnya. Pada akhirnya, atlet tersebut tidak bisa memenangkan perlombaan karena sedari awal dia selalu menoleh ke belakang. Berdamailah dengan dirimu. Sudah sejauh ini jalannya, fokuslah, jangan pernah berhenti. Pasrah dan yakin kalau semua pasti bakal bisa dilewati. Nggak ada yang nggak mungkin. Senang nggak bakal selamanya, begitu pula dengan kesedihan. Yakin kalau hari esok adalah hari bahagia milik kita. Setiap manusia pasti pernah mengalami jatuh bangunnya kehidupan. Udah yakin aja kalau semua pasti bakal berlalu. Senyumin aja, tarik nafas. Jika ingin teriak, teriaklah. Dan jika ingin menangis, menangislah, lepasin semua beban. Habis itu lanjut melangkah lagi, jangan pernah mundur dan yakin kalau semua pasti bakal dilewati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah mendengar dan menonton video kami sampai selesai. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar channel ini terus bisa memberikan berbagai pengalaman positif untuk semua orang. Dan yang paling penting agar kalian juga tidak ketinggalan video inspiratif lainnya.